Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk apa yang dia pikirkan tentang aku. Oke, kalian bisa dealkan orang yang kalian pikirkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. Ini skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Yuk kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya dia ya. Oh, the moon. Alright. Ada the moon, the knight of cups, five of swords, and the five of pentacles. Oke. Dia energinya kehilangan semangat, kehilangan gairah juga, intuisinya juga hilang karena banyak drama yang dia berikan dalam hidup dia sendiri, sehingga menghadirkan orang-orang yang penuh dengan topeng. Ya, dia bingung ini energinya karena bercampur aduk juga dari adanya skandal dan juga black magic ya. Tuh. Berpikirnya tuh selalu ingin menduakan terus ya. Ingin ngasih kabar sama kamu, tapi juga ada ingin mengendingkan perasaan dia yang mendua, tapi dia juga pelan-pelan ya kalau aku bilang sih. Terkadang gini, ntar pengen berubah sama ya kamu gitu ya, tapi ketika sudah bersama dia ingin memiliki lagi orang lain dalam dunianya ya. Dan ya aku ngelihatnya memang dia lagi kehilangan arah ya situasinya, kehilangan arah atas egonya dia sendiri, terus juga kehilangan segalanya karena dramanya dia. Ini juga efek dari ilmu hitam ya, dan dia bingung memberikan perasaan cintanya dia itu ya ke siapa lagi, karena semuanya sudah sia-sia ya, sudah sia-sia. Ditambah lagi ya dia sudah kehilangan kepercayaan dari orang lain. Ya, jadi situasinya dia memang lagi nggak nyaman ya. Ada kehilangan pekerjaan juga, kehilangan pasangan, lagi nggak nyaman. Kita lihat apa yang dia pikirkan tentang aku. Nanti kita cari clarify-nya. Wow.
The Death, Page of Swords, Six of Cups. Kamu bisa berjiring dengan water sign, air sign, and earth sign. Dia mantau kamu loh. Dia mantau kamu. Setelah lepas dari kamu tuh, ya dia merasa bebas memang. Ya, lepas dari kisah masa lalu dengan kamu. Tapi dia harus mengambil resiko ya untuk menjalani kehidupannya dia sendiri, dan dia harus memperbaiki perjalanan hidupnya kalau dia mau sukses lagi untuk spiritualnya dia, kehidupannya dia gitu ya. Karena yang aku lihat di sini, the Death and the Page of Swords, Six of Cups, and the Three of Pentacles. Ini jelas banget ya, dia mikirin kamu banget. Mikirin setelah ending dengan kamu, dia memantau kamu. Ya. Terutama untuk kamu yang sudah mempunyai pasangan baru, ya, ada keinginan dia untuk ngajak rujuk lagi sama kamu. Tuh, kalau dia mikirin kamu tuh, dia bahagia sih. Ya, dia pengen kembali lagi nantinya tuh. Ya. Dia melihat kamu sudah bahagia dengan kehidupan baru kamu. Sedangkan situasinya dia ini, ya malah kehilangan kebahagiaannya dia. Kebalikannya ya. Dan dia ngerasa ya dia udah sia-sia mempertahankan juga tentang hubungan ini. Kenapa? Ya karena satu, dia sudah menghadirkan orang lain sehingga terjadinya skandal. Dan kedua, kamu juga sudah ada orang lain atau sudah memiliki kestabilan hidup yang lainnya, bisa bekerja gitu ya. Dan kamu sudah lebih bahagia, lebih mapan. Tuh, makanya dia stres, depression. Ya, dihantui rasa bersalah dengan sifat narsisnya. Ditambah lagi dia juga dihantui ketakutan tentang kesuksesan dia, karirnya dia, tersiksa. Ini efek dari ilmu hitam juga, yang satu sisi dia kontrakkan dirinya ya untuk meraih kesuksesan hidup dengan cara ya jalan yang tidak baik ya gitu. Kita lihat clarify-nya ya. Jadi apa yang dia pikirkan tentang kamu ya, setelah ending dengan kamu, dia keinginan untuk kembali sama kamu karena dia merasakan banyak hal-hal positif, terutama tentang karir ya, perkembangan suksesnya dia gitu. Dan dia ketakutan tentang kematian ya. Dia ketakutan tentang kematian. Dia juga mengawasi siapapun yang datang dalam kehidupan dia. Ya. Dan ya dia merasa sia-sia ya dalam ingin memiliki semuanya. Kenapa? Karena dia hadirkan skandal terus-menerus. Ya. Dia kalau mikirin kamu tuh bahagia banget.
ya, dan dia membayangkan bisa kembali lagi sama kamu. Di sini ya dia merasa kehilangan arah ya. Ada rasa takut dari drama yang dia buat sendiri, karena ya dia harus menerima kenyataan kalau kehidupan dia itu tidak bisa move on pada akhirnya. Ya di akhir cerita tuh malah dia yang gagal move onnya, gagal hidup dengan orang baru ya, dan teringat kamu. Makanya dia ingin kembali lagi, ingin bersama lagi. Aku ngelihatnya. Dan di sini ya dia kecewa karena satu sisi ya dia coba untuk lakukan dengan jalan pintas ya, bisa dengan topeng, drama ataupun ilmu hitam, tapi gagal ya. Ini gagal, dia stuck dalam kenyataan yang pahit. Tuh, ingin kembali sama kamu tuh, pengennya. Karena dia melihat keberuntungan, energi keberuntungannya sangat kuat. Ya, dan dia mempelajari nih siklusnya sekarang. Ya, ketika kamu sudah siap move on ataupun sudah benar-benar move on gitu, melepaskan dia. Di sini dia coba untuk memantau tentang karma, jadi coba mempelajari. Makanya dia banyak kegagalan ya dengan orang baru, ataupun dia stuck dalam kekecewaan dari niat buruknya dia. Kita lihat Five of Swords. Kita lihat Five of Swords, Ten of Wands, and the Page of Wands. Tuh, Five of Swords lagi. Oh, the Page of Swords. Tuh, masih ya, dia masih mantau kamu banget ini. Justru dia yang gak bisa move on sama kamu. Dia banyak konflik batin dari apa yang dia tanam sendiri ya, terutama dari petualangan hidupnya dia ya. Ini perang batin, perang ilmu juga. Makanya dia memantau keadaan agar bisa kembali ke kamu, tapi dia tahu semuanya tidak mudah ya, dia tahu itu. So aku ngelihatnya memang situasinya dia ini tidak mengenakan. Satu sisi ya semuanya kan sudah terjadi ya, dan dia tahu tidak bisa lagi mengubah apa yang sudah diputuskan sama Tuhan gitu ya. Dan ya aku ngelihatnya memang dia coba untuk bisa mengamati dulu situasinya ya, tentang kamu. Apakah kamu ada orang lain atau tidak ya, karena ya dia merasakan energinya itu sangat berbeda gitu ketika sama kamu dan ketika dengan orang barunya, tidak sama gitu ya. Dan ya semuanya sia-sia sih, karena kan dia coba mengikuti ego ya, untuk memiliki segalanya tanpa melihat atau memperdulikan risikonya gitu, yaitu tentang menyakiti orang lain kah ya, dan membuat orang lain terluka, memberikan trauma pada kehidupan orang lain gitu ya. Dia nggak mikirin hal itu tadinya, makanya di sini dia terasa beban banget ya langkah hidupnya, karena apa yang dia genggam selama ini
dari hasil topengnya, dari hasil jalan pintasnya dia ya, dramanya pada akhirnya membuat dia sia-sia sendiri. Tidak ada kepastian, tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya, semuanya penuh dengan ego ya, karena merasa ya mengendalikan. Ketika selesai dari kamu nih, hidup dia tuh sudah banyak perubahannya bukan lebih baik sih sebenarnya, karena ya energinya kan sudah tidak kita fokuskan ke dia lagi gitu ya. Dan ya dia ngerasain perubahan energinya dia. Apa yang dia kasih selama ini ya sekarang terperangkap dalam langkah hidupnya dia yang dia tanam sendiri gitu. Pembayaran karma, dan dia terluka, tersakiti terus menerus ya. Tapi dia coba untuk kuat, coba untuk tidak dirasakan, karena dia tidak mau terlihat lemah, terutama dia di pandangan kamu gitu ya. Karena dia melihat kamu seseorang yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketulusan, apalagi mudah memaafkan kesalahan dia gitu ya. Dan dia malu akan hal itu karena dia orangnya pendendam sih kalau aku lihat. Jadi baik sama kamu tapi dendam. Dan dia nggak mau dibalaskan gitu ya. Seperti apa yang dia lakukan ke kamu, dia takut hal itu terjadi, makanya dia meninggalkan kamu dulu ya. Padahal itu adalah ketakutannya dia sendiri ya guys, ketakutan dari dirinya dia sendiri. Pada akhirnya dia sia-sia dengan apapun yang dia raih selama ini ya, semuanya sia-sia dan penuh dengan drama, penuh dengan pertengkaran, tidak ada kedamaian. Makanya dia kehilangan arah ya, makanya dia kehilangan arah. Kehilangan dari apa yang dia sudah harapkan, doa gitu ya, tapi semuanya dia hancurkan ya, dari apa yang dia tanam. Kenapa dia kehilangan semuanya ataupun satu persatu gitu ya, terutama dengan orang masa depannya juga, masa yang sekarang ya, orang sekarang nih nggak ada masa depannya. Kenapa? Ya karena dia masih menggantungkan tentang kejujuran yang harusnya dia ungkapkan dari perbuatan yang dia tanam sendiri ya. Pada akhirnya kesombongannya ini malah membuka ya kan, membuka luka baru dan lama, terutama dari keluarga ya, yang tidak menyukai perbuatan dia ya atas ketidakjujurannya dari perbuatan dia gitu ya. Pada akhirnya ya keluarganya bisa kena karmanya ya, karena aku lihat ada the family and seven of wands dan three of swords ya, ini bisa kena karma ke keluarga juga gitu, karena kesombongannya dia inilah yang masih dia pertahankan. Dan pada akhirnya dia kehilangan tentang harta, cita-cita, kebahagiaan ya, di situ aku melihatnya dia kehilangan. Dan dia terperangkap dalam tujuan hidup yang gak jelas ya, karena itu dia tidak
mengutamakan tentang kejujuran. Pada akhirnya apapun yang dia tanam, semuanya menggantung hasilnya. Ya karena dia tidak jujur. Ya guys, dia tidak jujur sama kamu, sama orang ketiga juga. The Death-nya 2 kali, Five of Swords-nya 2 kali. Jadi dia pengen banget minta maaf sama kamu, tapi dia ragu terus karena rasa ketakutan itu terus menghantui dia, terutama ketakutan tentang kejujuran. Ya, dia stres, depression karena ninggalin kamu ketika kamu lagi bahagia sama dia, lagi banyak berharap tentang masa depan, dan dia hancurkan. Pada akhirnya dia ragu sendiri, stres sendiri, dan ya aku ngeliatnya memang ada keinginan buat minta maaf sama kamu, ada sih, ada. Tapi memang semuanya tidak mudah ya sekarang. Apalagi kamu sudah yang healing gitu ya. Apalagi untuk kamu-kamu yang sudah fokus healing, menyembuhkan diri. Itu terutama dalam spiritual ya. Jadi sangat ngerasa sesuatu yang gak enak pasti ya ada aja gitu tandanya. Dan ya apa yang dia pikirkan tentang kamu ya, tentang aku gitu. Di sini aku ngeliatnya sih dia memang setelah putus dari kamu tuh, hubungan dia dengan orang ketiga tuh sudah hampa. Sebagian sudah ada yang ending ya, dan dia coba untuk berdoa setiap malamnya agar bisa kembali lagi sama kamu sih harapannya gitu. Karena dia ngerasain dengan orang ketiga ini tidak merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebagian juga ketulusan cintanya dia dengan orang baru ini sudah mati. Ya, sudah mati. Kita lihat. Ini berharap loh dia. Berharap banget bisa kembali ke kamu lagi. Page of Swords. Tuh. Ya, tuh. Tuh. Ya. The Four of Wands. The Queen of Wands. Page of Swords lagi. Udah 3 kartu ini yang sama. Udah 3 kartu. Jadi memang kalau aku lihat sih situasinya, perasaannya dia tuh sudah sia-sia sebenarnya. Coba untuk memantau kamu terus-menerus sih pakai akun palsu ya. Hati-hati pakai akun palsu, dan dia mencari informasi apa benar kamu ada orang lain apa tidak gitu ya. Karena dia merasakan kebahagiaannya itu ada sama kamu, merasa nyaman gitu, terutama ya dalam kebersamaan gitu, dia ngerasa nyaman sama kamu. Dan dia tersiksa dari apa yang dia perbuat ke kamu ya, karena ya dia coba untuk mempermainkan perasaan kamu tuh. Dia nggak nyaman ya, karena ya dia mau minta sama kamu tuh up and down terus. Kadang aku kayaknya mau minta maaf, ntar kadang nggak deh, takut diungkit lagi ya, takut digali lagi. Tapi kalau dia tidak minta sama kamu ya hidup dia tersiksa.
tersiksa dengan siapapun yang dia jalani gitu loh. Tersiksa dengan siapapun yang dia jalani, ya, terutama keluarganya yang tidak suka dengan kelakuan dia ya. Tuh, ini bisa karma dari keluarganya dia juga ya, pembayaran karma, sehingga dia menjadi orang ketiga, jadi kayak dilema, trauma gitu ya, dendam, dan dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri ya. Dari karma keluarga juga bisa. Coba untuk sukseskan kembali ya, dari luka hatinya dia, dilemanya dia, dengan sikap angkuhnya dia, kesombongannya dia ya, aku ngeliatnya, yaitu dengan cara berbagi lagi dengan orang lain ya. Dia melihat kamu di sini sudah sangat berbeda. Satu sisi kamu sudah lebih dewasa, dia juga melihat kamu seseorang yang banyak mempraktekkan ya spiritual, tentang komitmen, dan juga coba untuk optimis dalam mencari masa depan agar bisa berumah tangga lagi. Dia memantau kamu juga seseorang yang penuh perbaikan diri di dalam rumah ya. Jadi dia melihat kamu sangat berbeda. Kita lihat Three of Pentacles-nya ya. Tuh. Wow, guys. Dia, apa yang dia pikirkan tentang kamu? Kamu udah bahagia ya. Dia melihat kamu gini, kayaknya kamu udah bahagia dia tanpa aku. Sebagian sudah ada yang menikah, punya anak, hidup dengan kemewahan gitu ya. Dan dia mikirin ya, ada rasa keinginan kembali ada ya. Tuh, ingin datang lagi ke kamu, memberikan dunianya dia ke kamu, tapi dengan cara menaklukkan kamu, karena dia mengalami kehancuran ya. Tuh, setelah hancur perasaannya karena kamu juga sudah menjujurkan ke dia, memaafkan, kamu ingin benahi diri, ini membuat dia hancur ya. Makanya dia ingin banget kembali lagi dengan kamu, karena dia ingin menaklukkan kamu lagi. Dia mikirin gimana bisa kembali lagi sama kamu dan memiliki kebahagiaan ya, tentang hubungan ya, bisa keuangan, bisa energi, bahkan juga tentang kebersamaan gitu ya, sempurna lah gitu. Itu yang dipikirkan, makanya dia akan coba untuk datang kembali. Tapi hati-hati buat kamu yang sudah menikah dengan orang baru, usahakan kamu harus tahan diri, jangan mengikuti nafsu. Oh, dia twin flame aku, dia ini aku gitu, misalnya twin flame aku, udahlah balik aja sama twin flame. Jangan sampai kamu menyakiti orang baru hanya karena orang lama ini datang kembali sama kamu dengan alasan ya, dengan alasan yang banyak. Jangan ya, karena aku lihat di sini kamu sudah mulai cukup bahagia, jadi banyak belajar dari kegagalan di masa lalu, terutama dari dia yang mengkhianati kamu ya, aku ngelihatnya. Oke, so kita lihat dengan oracle-nya. Ingat ya, jangan kembali dengan dia dimana kamu sudah ada orang baru setelah bercerai dari dia. Jangan ya, karena itu sama aja kamu menghancurkan healing kamu sendiri, menghancurkan penyembuhan kamu ya. Kalau kamu sudah ada orang lain, tapi kalau kamu masih bersama, belum bercerai, kamu fokus saja
pada kecantikan, kegantengan kamu sendiri. Ya, fokus benahin diri. Practicing gratitude, learning and discipline, setting my own course, takdir, taking time for meditation and prayer. Yang dipikirkan tentang kamu sudah melakukan praktek ya tentang rasa bersyukur kamu, dan dia memikirkan kamu sudah move on, banyak belajar tentang disiplin ya, dan kamu banyak bersyukur dengan apa yang kamu jalani setelah dia memberikan luka hati, trauma dalam hidup kamu ya, dan kamu fokus dalam spiritual ya. Ini yang dia pikirkan tentang kamu. Today I will practice gratitude. I will get in the habit of saying thank you even for the problems in my life, because these challenges are valuable lessons I can learn from. Gratitude is the key that turns problem into blessings and the unique unexpected into gift. Jadi gini, dia mikirin kamu tuh orangnya sebenarnya banyak bersyukur ya, sehingga banyak hal yang kamu terima dari Tuhan, hadiah-hadiah indah, entah itu hidayah insting ataupun talenta dari fisik kamu ya, bisa melakukan apa-apa gitu ya, punya kepintaran lah gitu, kebisaan ya. Di sini karena kamu banyak bersyukur, dan itu yang dia pikirkan tentang kamu ya, orang yang banyak bersyukur, sehingga ya kamu banyak belajar disiplinkan diri kamu dan mencoba mengatur kembali tentang takdir kamu ya. Semua takdir itu ada di diri kita sendiri, mau jadi apanya ya, arahnya mau kemana. Makanya dia melihat kamu tuh, memikirkan kamu tuh benar-benar seseorang yang penuh banyak bersyukur ya, dan banyak belajar tentang pasrah ya, keikhlasan. Today I will surrender to discipline. I realize that sometimes it takes time to see the fruit of my labors. Yet I still need to practice discipline. Help me to remember God as I'm moving forward, and that I'm learning the very important art of a discipline. And today I will realize that I'm powerless over other people's expectation of me. I will think about what I want and consider that how I respond to others' needs will affect the course of my life. I will own my own power and choose the course that's right for me. Ya, dia mikirin kamu gini, harusnya gue banyak belajar seperti kamu gitu ya. Banyakin bersyukur dan banyakin belajar praktekkan untuk benahin diri, banyak belajar untuk berpasrah diri juga, dan banyak belajar menyadari segala sesuatunya itu butuh waktu ya, untuk menghasilkan sesuatunya tidak mudah, tidak praktis, tidak instan ya. Dan dia juga harus banyak belajar tentang mengingat Tuhan gitulah, kalau dia mau mempunyai takdir yang lebih baik lagi. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tertemes. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.